yang sedang terjadi dengan kondisi bangsa kita. Dan salah satunya hari ini dimulai dengan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Beruang Madu Institute punya lembaga yang namanya di bawahnya ada kegiatan yang bernama Learning and Growth. Ini adalah sebuah kajian, sebuah divisi yang kemudian digawangi oleh Bang Dodo untuk bagaimana kita sharing bersama terkait dengan isu-isu yang kekinian. Sebelumnya sudah pernah berjalan ya beberapa kali dengan antusias, peserta yang cukup antusias, dan hari ini di tengah wabah yang COVID ini kita coba hidupkan kembali walaupun dengan polanya beda, dulu offline ya. Sekarang kita coba online dengan menggunakan fasilitas Zoom. Untuk itu saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta, khususnya kepada pemateri, Kak Ari, Kak Agus, dan Kak Adif yang sudah bisa membersamai kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berlanjut secara rutin, dan Beruang Madu Institute sebagai lembaga kajian strategis, pemikiran strategis, kedepannya bisa terus berkontribusi pemikiran-pemikiran untuk bisa membangun, untuk bisa turut bersama-sama memberikan pemikirannya untuk pembangunan bangsa Indonesia secara umumnya. Setelah itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach atas sambutannya. Beliau adalah Direktur dari Beruang Madu Institute dan mudah-mudahan sebagaimana harapan beliau, Beruang Madu Institute dapat menjadi lembaga think tank yang bisa memberikan manfaat, ya, memberikan rekomendasi-rekomendasi terbaik untuk kebaikan khususnya Kota Balikpapan, insya Allah. Baik, rekan-rekan semua, sudah tidak sabar lagi kita akan mendengarkan pemaparan penjelasan terkait tentang rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang saat ini lagi rame-ramenya dibahas, bahkan di demo besar-besaran gitu ya, di berbagai tempat. Cuman memang ada yang cukup menarik ya, sehingga kita perlu ngadain ngobrol sore seperti ini. Salah satu yang menjadi latar belakang kegiatan kita sore ini adalah ada fenomena yang cukup unik, yaitu ketika demo itu dilakukan gitu ya, banyak peserta yang nggak paham gitu ya, ada apa sih yang di demo, apa sih RUU HIP itu gitu ya, sehingga ini menjadi catatan buat kita bahwa ini para pendemo ini kok pada nggak paham apa yang sedang di demonya. Kalau kita lihat sih di berbagai media gitu ya, kalau kita lihat di screenshot, kita coba lihat nih, kalau search demo RUU HIP gitu ya, wah itu banyak banget tuh di mana-mana tuh demonya. Nah, bahkan di sini ada juga di CNN Indonesia mengabarkan bahwa sejumlah peserta demo tidak tahu soal isi RUU HIP. Nah, inilah yang menjadi salah satu latar belakang kenapa kita adain diskusi sore ini. Nah, khususnya buat rekan-rekan di kalangan milenial yang harusnya update gitu ya, terkait tentang informasi atau perkembangan yang terjadi di negara kita tercinta Indonesia. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan masuk ke sesi pertama. Sesi pertama ini kita akan akan sedikit dijelaskan gitu ya oleh pemateri nantinya terkait tentang RUU HIP ini, dan mudah-mudahan kita bisa simak. Insya Allah nanti untuk pemaparannya sendiri kita akan berikan durasi kurang lebih 12-15 menit ya per narasumber. Mudah-mudahan bisa disesuaikan dan kita bisa lakukan diskusi nanti sesuai dengan waktu yang telah kita sepakati bersama. Baik, untuk pemapar pertama kita serahkan kepada Kak Adib Khairul Umam SH, dan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa menyimak apa yang disampaikan. Untuk sesi diskusinya nanti kita akhirkan ya setelah seluruh narasumber menyampaikan pemaparannya. Baik, kepada Kak Adib, silakan. Baik, terima kasih Bang Dodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang, saya dikasih waktu pertama karena saya lihat ini senior-senior saya semua ini. Jadi nanti kalau senior saya dulu yang bicara, saya bingung mau bicara apa kan gitu. Jadi saya bersyukur sekali ini. Terima kasih banyak Bang Dodo karena diberi kesempatan yang pertama. Karena memang
Kalau saya di pertama ini, kalau nanti banyak kurangnya kan senior saya ini, Bang Agus sama Bang Ari ini bisa bantu melengkapi begitu. Pertama saya sampaikan terima kasih banyak Burung Madu Institute telah memberikan kesempatan, ya kan, bukan pemateri saya kira, tapi tempat kita untuk berdiskusi lah hari ini, karena memang saya yakin sebenarnya RUU HIP ini saya yakin bisa jadi pintu masuk kita untuk berdiskusi gitu. Karena saya kira sudah cukup melelahkan ya bangsa kita ini terpecah antara teman-teman nasionalis dan teman-teman agamis begitu saya bahasakan, karena memang saya tidak tahu runtutan cerita ini sejak awal kasus penistaan agama itu hingga hari ini suasana terus memanas begitu, dan tidak ada kesempatan kita untuk sedikit bercanda kan begitu. Harapannya pintu masuk dari RUU ini yang kemudian muncul harusnya ini bisa menjadi diskursus yang baik antar kedua elemen masyarakat agar kita semua bisa tercerahkan dengan fakta atau kondisi kita saat ini. Terkait undang-undang RUU HIP ini sendiri cek tentang halo ya. Ya, halo. Lanjut Bang Adib, lanjut. Oh ya, terima kasih. Jadi RUU HIP ini saya kira awalnya memang ini sebenarnya di akhir 2019 itu masuk dalam prolegnas ya. Kalau kita dengarkan para pakar dan juga para anggota DPR memaparkan, rencana awal dari kajian akademik dari RUU HIP ini sebenarnya adalah haluan pembinaan ideologi Pancasila. Sebenarnya rancangan undang-undang ini ditujukan adalah untuk menyusun, untuk memperkuat lembaga yang dibentuk oleh Presiden kita Joko Widodo, yaitu tentang lembaga BPIP. Awalnya itu. Jadi cita-cita saya kira RUU ini awalnya diperuntukkan untuk itu. Untuk memperkuat lembaga badan BPIP yang dibentuk oleh Jokowi itu untuk membumikan ya. Jadi Pancasila tidak hanya menjadi ideologi yang utopis, tapi mampu diterjemahkan sampai ke masyarakat bawah, bahkan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi karakter hidup kita bangsa Indonesia, menjadi karakter unik bangsa Indonesia yang menjadi habit ya, menjadi kita menjadikan itu sebagai betul-betul ideologi bangsa gitu. Nah, BPIP ini sebenarnya lembaga yang dibentuk untuk cita-citanya itu ya kan, untuk mengembalikan waktu zaman dulu, bagaimana waktu kita masih sekolah itu kan sering mendapat pelajaran kalau zaman saya itu namanya PPKN ya. P4MP ya. Ya, waktu itu kan kita bisa merasakan itu bagaimana kemudian itu menjadi pendidikan wajib di sekolah-sekolah yang kemudian hari ini mulai terkikis. Sebenarnya kita harus fokus ya, kenapa kemudian ideologi Pancasila ini menjadi penting untuk diinternalisasikan ke bawah, karena memang gelombang globalisasi ini sangat luar biasa, apalagi dengan kemajuan teknologi hari ini. Seolah-olah kita bisa tidak ketemu lagi karakter-karakter anak-anak milenial kita itu yang kemudian mencerminkan itu sebagai ideologi Pancasila begitu. Sebenarnya agak campur aduk begitu kan. Sebenarnya kan yang harus kita antisipasi, yang susah sekali kita bedung itu tentang globalisasi ini, yang kemudian bisa kebudayaan luar negeri yang kemudian masuk ke Indonesia, yang kemudian merusak budaya-budaya bangsa Indonesia, budaya timur kalau kita bilang kan begitu. Nah, ini ide awal ya RUU HIP ini sebenarnya bahkan di naskah akademik juga dijelaskan saya kira tentang persiapan pembentukan RUU HIP ini. Cuma terakhir kemarin saya juga baca terkait rekomendasi dari Prof. Jimli juga, waktu rapat dengar pendapat itu, Prof. Jimli juga mengapresiasi sebenarnya RUU ini. Munculnya RUU ini harusnya menjadi pintu gerbang lah ya,
untuk kita kembali menyemarakkan kembali ide Pancasila ini yang sebagai ideologi bangsa ini mengakar begitu di tengah masyarakat, di tengah kaum muda begitu kan, di tengah globalisasi sekarang ini, di tengah budaya-budaya luar dari barat maupun dari yang sekarang ini budaya Korea itu ya, yang harus mulai menggerus itu semua begitu kan. Bahkan sampai sekarang kan budaya-budaya itu yang kemudian mengangkat juga para anak-anak yang budaya-budaya suka sama lawan jenis itu lah. Itu kan sebenarnya bukan budaya kita itu. Sebagai orang yang memegang teguh ideologi Pancasila, harusnya ideologi pikiran untuk hal seperti harusnya tidak masuk ke generasi bangsa kita. Nah, di era globalisasi ini yang saya kira itu yang susah kita bendung untuk masuk di Indonesia. Makanya cita-cita inilah yang kemudian muncul, harus BPIP harus diperkuat dengan undang-undang yang akan kemudian sebagai orkestra untuk penguatan ideologi Pancasila itu sampai ke akar rumput. Bukan hanya ke masyarakat, tapi juga kebijakan arah pembangunan, sektor ekonomi, kebijakan politik, dan kebijakan hukum pun harus selaras dengan ide ideologi Pancasila itu. Tapi memang saya ingat Februari itu, tanggal 11 Februari itu adalah RDP bersama Prof. Jimli. Yang pertama, di situ sudah dikasih masukan dan detail sekali Prof. Jimli memberikan masukan. Harusnya RUU HIP ini tidak masuk ke mempersempit tafsir dari Pancasila itu sendiri. Karena memang kalau kita masuk ke tafsir Pancasila itu, menerjemahkan kembali tentang apa maksud dari Pancasila, akhirnya kita memandang Pancasila seolah akan terkerucut terbatas gitu, membatasi makna Pancasila itu sendiri. Dan absurdnya lagi, begitu sudah muncul RUU-nya di pasal 7 yang kemudian sampai hari ini menjadi polemik yang luar biasa, saya kira yaitu tentang munculnya kembali yang Trisila dan Ekasila itu, yang kemudian itu sebenarnya dimulai dari pidato Bung Karno, sejarah yang kita catat ya. Ya, hal inilah yang kemudian absurdnya pemerintah inilah yang kemudian kenapa kemudian harusnya RUU ini menjelaskan tentang teknis bagaimana badan BPIP itu turun dan masuk ke lembaga-lembaga pemerintahan untuk ikut melakukan tentang pembinaan ideologi Pancasila tersebut. Tapi faktanya adalah begitu sampai RUU ini jadi, masukan Prof. Jimli itu ternyata ya tidak diindahkan. Saya tidak tahu ya bagaimana proses politik di dalam DPR itu, bagaimana perdebatannya, terus kemudian siapa yang kemudian bagaimana muncul ide draft rancangan undang-undang itu, yang kemudian muncul pasal 7 itu yang hari ini sampai menjadi polemik itu. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, terkait polemik memasukkannya TAP MPR tentang TAP MPR nomor berapa saya lupa, tentang pembubaran PKI sebagai konsideran dari rancangan undang-undang ini, yang itu kemudian menambah panas ya suasana itu. Dan kemudian di pasal 7 itu ada sebuah teks yang juga ketuhanan yang berkebudayaan, itulah yang kemudian situasi ini jadi tidak terkendali. Saya tidak tahu ini ada proses politik seperti apa, mungkin Bang Agus Cupur nanti bisa menjelaskan ya, apakah ada muatan atau titipan-titipan ideologi atau titipan-titipan secara politis ya, secara itu petanya seperti apa di bangsa Indonesia ini, apakah ini memungkinkan, ini benar-benar ada hidden agenda dalam proses ini. Saya tidak sampai ke sana. Yang jelas pada proses diskursus ini antara kajian akademik dan yang direncanakan awal dari RUU HIP ini sebagai harusnya memperkuat badan BPIP untuk menjadi dewan pembinaan itu ideologi Pancasila, harusnya ini mengatur regulasi tentang kerja ya kan, karena memang selama ini kan di Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung gitu, kalau kita ingin mengevaluasi produk peraturan perundang-undangan,
yang bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu, saya kira diajukan oleh orang per orang. Dan saya kira kalau mau ditelisik satu persatu dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ini, saya kira masih banyak peraturan perundangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Belum lagi kebijakan-kebijakan dari institusi kementerian yang kemudian masih pro dengan kapitalis atau pro dengan investor-investor asing itu. Saya kira sementara itu untuk mengawali diskusi kita. Terima kasih Bang Dodo. Oke, baik. Terima kasih Kak Adib ya untuk pengantarnya terkait dengan RUU HIP yang saat ini begitu kontroversial sehingga terjadi perpecahan gitu ya. Bahkan kalau tadi dibahas Kak Adib ini membahas tentang bagaimana sih RUU HIP ini menjadi pro kontra di masyarakat. Artinya bisa dibilang seperti ada membalikan arah yang seharusnya diinginkan gitu ya. Yang tadinya rencananya RUU HIP ini adalah dalam rangka untuk membentuk rangka kerja dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tetapi bagi sebagian masyarakat RUU HIP ini dianggap justru mengarahkan untuk menjadi undang-undang yang merubah ideologi Pancasila itu sendiri mungkin gitu ya. Tapi nanti akan kita pertajam lagi penjelasan tentang RUU HIP ini di narasumber yang berikutnya. Nah, insya Allah untuk narasumber berikutnya adalah Kak Ari Santoso yang akan memaparkan terkait dengan RUU HIP ini dari perspektif hukum. Kepada Kak Ari Santoso, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator dan tim penyelenggara atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama dan utama tidak lupa senantiasa kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan dan semua nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke. Di sini saya akan sedikit memberi pengantar tentang rancangan Undang-Undang HIP dari perspektif hukum. Mungkin nanti saya fokuskan ke yang dipersoalkan, yang jadi masalah. Mungkin latar belakangnya sudah sangat jelas dijelaskan oleh Mas Adib tadi ya, sudah sangat gamblang gitu. Terus kemudian tadi sudah dijelaskan sebab penolakannya salah satunya adalah tidak dicantumkannya TAP MPRS nomor 25 garing MPRS 66 ya, tentang hukuman partai komunis dan seterusnya itu. Terus kemudian yang kedua tentang pasal 6 ayat 1 RUU HIP yang mengatur bahwa sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Terus kemudian di pasal 7-nya yang jadi polemik juga di ayat 2 RUU HIP yang mengatur bahwa ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian juga di pasal 7 ayat 3-nya di RUU HIP itu juga menyatakan bahwa trisila sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terkristalisasi dalam ekasila yaitu gotong royong. Nah, itu beberapa yang menjadi polemik di dalam RUU HIP itu. Terus kemudian di sini akan saya paparkan dulu tentang Pancasila. Sebenarnya Pancasila itu adalah yang pertama adalah dasar negara Republik Indonesia. Itu dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terus kemudian Pancasila itu adalah jalan tengah atau konsensus
Konsensus. Jadi sebenarnya saya sepakat dengan Ahmad Dhani ya. Ahmad Dhani mengatakan bahwa Pancasila itu adalah hadiah dari umat Islam untuk bangsa Indonesia yang akhirnya melepaskan egonya demi persatuan bangsa dan akhirnya diproklamirkanlah pada tanggal 17 Agustus itu. Terus kemudian Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Di pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Terus kemudian kita pahami di sini apa yang disebut dengan tata urutan perundang-undangan. Tata urutan perundang-undangan di situ yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar. Terus kemudian ketetapan MPR. Terus kemudian di situ ada undang-undang atau peraturan undang-undang. Terus kemudian ini untuk TAP MPR sudah tidak digunakan ya sebenarnya. Terus kemudian ada peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan daerah provinsi, terus kemudian peraturan daerah kabupaten. Artinya di sini tata urutan ini itu tidak boleh peraturan di bawahnya itu melanggar peraturan di atasnya. Gitu. Terus kemudian di sini saya akan menggambarkan Pancasila kita bandingkan dengan RUU HIP itu ya. Di pasal 6 ayat 1, terus kemudian pasal 7 ayat 2 dan pasal 7 ayat 3. Di situ tentu saja ada di pasal 7 ayat 2 itu disebutkan demokrasi serta ketuhanan yang berkebudayaan. Padahal di sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin bisa dibandingkan sendiri nanti. Terus kemudian di Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 menyebutkan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Di sini di dalam pasal 7 ayat 2 juga ada kalimat ketuhanan yang berkebudayaan. Bahwa ini berarti apa? Berarti pasal 7 ayat 2 itu tentu saja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1. Mungkin itu gambaran dari saya, mungkin nanti bisa kita lanjutkan di diskusi begitu. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Ari Santoso atas pemaparannya terkait dengan perspektif hukum dari rancangan undang-undang HIP ini ya. Jadi beliau tadi menyampaikan bagaimana komparasi RUU HIP ini dengan peraturan-peraturan yang sudah ada sebelumnya. Dan makin jelas bagi kita semua bahwa kontroversi dari RUU HIP ini mengarah kepada pelanggaran beberapa ketentuan-ketentuan yang ada di atasnya gitu ya. Salah satu diantaranya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Tapi nanti kita mungkin bisa bahas lebih dalam lagi dan kita coba dengarkan narasumber yang berikutnya yaitu Kak Agus Juprit yang akan membahas bagaimana perspektif politis ya terkait dengan RUU HIP ini nanti akan melengkapi pemahaman kita juga. Kepada Kak Agus, kami silahkan Kak Agus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Siap, Kak Agus. Ya, saya ucapkan terima kasih atas undangannya untuk berbagi informasi atau berdiskusi lah ya terkait dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Salam hormat kepada dua pembicara, Mas Adib sama Mas Ari. Nah, kalau ini lawyer semua nih ya. Ini lawyer semua, KAI dan Pradi kumpul nih. Jadi lengkap ya.
Yang satu KAI, satu Pradi. Kalau ingat Mas Ari, saya masih punya satu PR Mas Ari. Kuesioner bercari kerjaan. Mas Ari ini ditunggu, Mas. Lawyer spesialisasinya banyakan ngurusin terorisme. Jadi kalau terkait dengan masalah ideologi Islamisasi dan sebagainya ini sudah ada di otaknya semua ini. Bolak-balik Jakarta untuk ngurusin masalah teroris. Baik. Semua sudah dikupas oleh dua pembicara, saya tidak punya bahan lagi sebenarnya kalau bicara tentang RU-nya. Dan saya hanya bicara begini, isu hari ini sebenarnya, itu mestinya kita baca begini. Terjadinya konflik sekarang, akibat dari RUU HIP ini, menandakan bahwa dendam masa lalu, perseteruan masa lalu bangsa ini belum selesai. Ya. Kalau kita membaca detail RUU itu, membaca detail pasal per pasal tentang RUU itu, tidak ada satupun berkaitan dengan komunis. Bahkan, kalau kemudian TAP MPRS itu, ya, ada atau tidak di dalam RUU itu, tidak menjadikan TAP MPRS itu kemudian batal demi hukum atau hilang, tidak. TAP MPRS itu tetap hidup. Karena yang bisa membatalkan TAP MPRS itu adalah MPR. Jadi TAP MPRS itu tetap hidup. Yang menjadi kemudian, kenapa isu ini diarahkan menjadi isu seakan-akan kubu Islamis dengan kubu komunis, kan begitu. Yang pro NKRI dengan pro komunisme, itu arahnya akhirnya ke sana. Gitu. Mengapa ini yang dijadikan alasan untuk kemudian entah itu membatalkan atau kemudian membuat RUU ini sebagai pintu masuk untuk membuat gonjang-ganjing negeri ini. Tapi saya menangkap begini, bahwa perseteruan kita di bangsa ini belum selesai. Ada kubu yang menganggap diri sebagai kubu Islamis, gitu kan. Lawannya adalah kubu komunis, pro komunisme, begitu. Tetapi kenapa kita tidak apa namanya? Kenapa sih sebenarnya harusnya Islamis versus komunis? Karena ini fakta sejarah bahwa selama ini, ya, isu yang paling seksi untuk mengkonsolidasi gerakan umat atau gerakan bangsa, ya komunis. Karena fakta sejarahnya tahun 65, ya G30S itu terjadi, ya kemudian yang kemudian oleh Orde Lama dan Orde Baru, bahkan oleh Orde Baru itu dijadikan sequel yang setiap tahun wajib kita takuti gitu. Jadi ada ketakutan terus setiap tahun didoktrinkan kepada anak-anak kita, kepada setiap elemen bangsa kita bahwa komunis itu hidup dan sebagainya. Yang itu masih mengakar. Wajar sebenarnya karena memang ada fakta sejarah bahwa G30 SPKI itu terjadi sehingga komunis itu memang akhirnya menjadi musuh. Dan itu memang betul. Ya. Nah, saya akan kembali dulu kepada apakah betul bahwa undang-undang HIP ini akan membangkitkan kembali komunisme? Itu pertanyaan yang pertama. Saya akan menjawabnya begini. Sebelum ada undang-undang HIP atau RUU HIP ini, sebenarnya di tahun 99 sudah ada undang-undang nomor 27. Ya, ini tambahan dari KUHP sebenarnya. Jadi KUHP itu ditambahkan terkait dengan keamanan terhadap negara. Ya. Jadi sebenarnya di Undang-Undang Nomor 27 ini sudah jelas menyebutkan di pasal 107 huruf A, B, C dan seterusnya bahwa siapa saja yang menyebarkan, ya, yang mengajarkan haluan ideologi komunisme, marxisme, leninisme itu ada pidananya. Jelas di pasal 107 disebutkan ada pidananya 12 tahun. Bahkan berikutnya kalau terjadi kerusuhan 15 tahun. Bahkan berikutnya 20 tahun gitu. Itu jelas. Jadi yang merongrong Pancasila, ya, itu juga disebutkan di pasal 107 ini. Siapa yang ingin mengganti ideologi Pancasila 15 tahun. Siapa yang ingin membuat tumbuh kembali ideologi komunisme, leninisme dan marxisme 12 tahun. Jelas. Jadi tanpa misalkan RUU HIP memasukkan TAP MPRS itu terkait dengan komunisme itu sudah ada undang-undang yang melarangnya. Jadi clear kalau kita bicara. Ini yang hari ini tidak pernah diungkap. Kenapa ini tidak dijadikan bahan diskusi bahwa sebenarnya sudah ada undang-undangnya? Itu yang pertama.
Yang kedua, kenapa Islam versus komunis? Kenapa tidak NKRI versus komunis misalkan? Atau Pancasilais versus komunis? Kenapa harus itu yang dibenturkan? Tadi saya sudah mengatakan bahwa fakta sejarahnya komunis itu adalah isu yang paling seksi karena pernah terjadi G30 SPKI yang menjadikan desain besar itulah pemberontakan kekejaman Partai Komunis terhadap bangsa Indonesia. Ya, psikologi itu yang mau dibangun. Padahal harusnya kalau saya lebih bagus kita bicaranya Pancasila, ya Pancasilais versus komunis atau NKRI versus haluan komunisme. Itu lebih clear, lebih firm. Tetapi yang terjadi hari ini semuanya seakan-akan diseret-seret Islamis versus komunis. Seakan-akan hanya Islamlah yang melawan komunisme. Mengapa ini terjadi? Selain fakta sejarah bahwa sebelum kemerdekaan ada perdebatan antara tokoh-tokoh pendiri bangsa terkait Ekasila, ya tadi sudah disampaikan, Trisila, kemudian menjadi Pancasila, yang kemudian ada perdebatan tentang 7 kata, ya, yang sempat dihilangkan dan sebagainya, itu yang menjadi kemudian seakan-akan bahwa perdebatan ini menjadi perdebatan Islam versus non-Islam. Ya. Yang berikutnya, kita juga masih sangat gampang melihat ini dari efek pasca pilkada DKI ya, yang lalu 2017, kemudian kemarin yang terbaru adalah Pilpres. Jadi untuk mengkonsolidasi gerakan yang saat ini sudah mulai melemah menurut saya, dan menjelang pilkada 2020, yang paling seksi adalah melalui RUU ini. Ini yang kemudian harusnya dipahami oleh teman-teman. Saya tidak menyalahkan kalau teman-teman kemudian tetap aksi menolak tentang pasal 6, pasal 7, wajar. Silakan saja itu dilakukan. Tetapi yang harus diperhatikan adalah kemana arah gerakan ini sebenarnya. Jangan-jangan ada sekelompok orang yang ingin memelihara konflik yang sebenarnya sudah tidak ada, menjadi ada lagi. Mengembalikan memori Pilkada DKI 2017, mengembalikan memori Pilpres 2019, untuk mengkonsolidasi kembali gerakan itu dengan memanfaatkan situasi hari ini. Ini yang kita khawatirkan. Jadi kalau terkait dengan komunisme, kalau saya tidak menemukan pasal bahwa itu ada komunisme. Tidak, saya tidak menemukan. Sedangkan pertentangan terkait dengan Ekasila, Trisila, ya silakan saja itu dibahas. Karena wajar bagi saya ya, saya begini, ada partai atau saya punya partai, siapapun punya partai, secara resmi dia beradu argumentasi, beradu gagasan di DPR, menyampaikan visi misi gerakannya, itu adalah hal yang lumrah, legal. Karena tempatnya ada di dalam DPR. Legal saja gitu. Nah, dinamikanya kemudian kalau ada yang menolak dan menerima ya silakan saja, itu dinamika. Ya seperti hari ini sebenarnya menolak Ekasila, Trisila itu dinamika, menggunakan kekuatan ekstraparlementer untuk melakukan aksi itu dinamika, tidak ada masalah, sah. Gitu. Tetapi kemudian menjadikan pertentangan dinamika ini seakan-akan adalah Islamis versus komunis, menurut saya itu terlalu berlebihan, karena di dalam pasal RUU HIP itu tidak jelas atau secara gamblang tidak ada sama sekali tentang komunisme. Bahkan Undang-Undang Nomor 27/99 sudah melarang. Sudah ada payung hukumnya, yang itu firm, gitu ya. Nah kalau kita bicara TAP MPRS, kenapa tidak dipakai? Ya, tadi Mas Ari sudah menyampaikan ya. Jadi nanti biar Mas Ari yang menjawab itu. Kenapa tidak dipakai? Nanti Mas Ari aja yang menjelaskan. Tapi bagi saya dipakai atau tidak dipakai TAP MPRS itu tidak menjadikan TAP MPRS tentang komunisme itu kemudian batal demi hukum atau hilang. Tidak. Dan TAP MPRS itu kalau kita baca secara utuh tidak ada satupun terkait dengan sanksinya, gitu loh. TAP MPRS itu memang hanya melarang komunisme, tapi tidak ada sanksi. Nah, sanksinya di mana? Di Undang-Undang Nomor 27/99. Ya. Nah, saya hanya ingin kita berbicara, kita berdiskusi ini, cobalah spektrum berpikir kita ada spektrum yang lebih luas. Bahkan saya menilai ini katakan, apa yang dilakukan oleh teman-teman PDIP, ya saya langsung to the point saja. Apa yang dilakukan dengan teman-teman PDIP melaporkan pembakar bendera itu bagi saya juga bagus. Itu tindakan yang bagus. Karena saya menilainya begini. Coba kalau kemudian bendera PDIP itu dibakar dan dibiarkan begitu saja, ya, yang kemudian menimbulkan efek domino, ya, konstituen PDIP marah. Kalau pimpinan PDIP tidak mengatakan lapor ke polisi,
bisa jadi yang terjadi adalah balas dendam anarkisme. Itu yang kita khawatirkan loh. Jadi saya hormat, sangat angkat topi terhadap teman-teman PDIP yang menyatakan bahwa kita siap siaga dan melaporkan ini melalui jalur hukum. Sedangkan nanti hukum apakah memproses atau tidak itu urusan berikutnya. Nanti ini dua lawyer yang silakan dikupas nih. Ada nggak pasal terkait dengan pembakaran bendera itu? Tapi bagi saya yang dilakukan PDIP dengan mengatakan kita tempuh jalur hukum itu minimal mereduksi gerakan teman-teman PDIP yang bisa jadi akan melakukan balas dendam. Jadi ini bagi saya sangat hormat. Gitu. Yang kedua, ini juga untuk meminimalisir agar anarkisme yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar, ya, yang pro dan yang kontra, itu tidak menjadi anarkisme yang berlebihan. Gitu. Silakan demonstrasi, silakan menyampaikan pendapat, tapi tidak merusak nantinya. Ya, kedepannya kita harap seperti itu. Tidak terjadi. Dan yang paling penting sebenarnya, kalau saya bicaranya begini, Syekh, bro. Yang paling penting, ya, bahwa jiwa bangsa ini, ya, selain Pancasila, kalau kita bicara tentang Pancasila, jiwa bangsa ini adalah jiwa solidaritas. Jiwa bangsa ini adalah jiwa gotong royong. Apapun agamanya, apapun latar belakang kita, karena di bangsa ini kan ada juga mungkin yang merasa tidak dilingkupi oleh 6 agama yang ada di Indonesia, tapi dia mempunyai jiwa religiusme. Tetapi jiwa bangsa ini adalah jiwa gotong royong. Dan itu terbukti. Coba kita lihat hari ini episode yang ada di Aceh. Satu kapal, ya, pengungsi Rohingya yang kemudian ditarik merapat ke daratan, diselamatkan oleh bangsa kita loh. Mereka tidak bicara agama, mereka bicara kemanusiaan. Semuanya ditarik dan mengatakan bahwa kamilah yang akan menanggung hidup mereka. Kemanusiaan. Dan isu inilah yang harusnya menjadi perekat seluruh bangsa Indonesia, bahwa jiwa kita ini, bangsa ini, itu masih ada. Jadi kalau perpecahan-perpecahan, perbedaan pendapat itu ya dikurangi saja gitu. Jangan sampai kemudian sebenarnya tidak ada di antara anak bangsa ini yang di dalam dirinya ingin mengeksiskan kembali komunisme. Bisa jadi tidak ada. Atau ada, tetapi itu kecil. Saya lebih senang bahwa, karena banyak anak muda ya, anak-anak milenial ini kan nggak pernah menonton film G30 SPKI sebenarnya. Kalau saya misalkan dari kecil sudah disuruh nonton gitu, setiap tahun pasti nonton. Tapi sebagian dari anak-anak kita mungkin nggak nonton itu, nggak tahu. Mengajarkan mereka tentang bahayanya komunisme itu bukan dengan anarkisme. Mengembalikan mereka bahwa negara ini berketuhanan di dalam Pancasila, itulah yang harusnya ditekankan. Dengan sendirinya, ya namanya komunisme akan tertolak. Di dunia ini juga komunisme tertolak. Komunisme hanya menjadi ideologi, sebuah dasar negara. Tapi lihat, Rusia tidak lagi menggunakan komunismenya untuk membangun negaranya, kan? Justru kapitalis. Cina juga membangun negaranya juga dengan kapitalis, bos. Gitu. Ideologinya, ya negaranya berideologi masih, Cina juga masih partai komunis. Tetapi dalam existing negaranya bergerak, sepertinya tidak menjadikan negaranya sebagai negara komunis, tapi kapitalis. Saya pikir itu pemantik awal diskusinya. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Terima kasih Kak Agus Cuprit, luar biasa ya pemaparannya. Semakin melengkapi perspektif yang ada terkait tentang RUU HIP ini. Nah, sesi berikutnya kita akan melakukan diskusi santai kepada ketiga para narasumber kita sore ini, dan dipersilakan kepada teman-teman, rekan-rekan sekalian, mungkin ada pertanyaan yang akan disampaikan kepada ketiga narasumber ini. Silakan bisa langsung raise hand-nya atau bisa langsung menghidupkan mode audionya supaya bisa didengar oleh kita semua. Oke, silakan Bang Andi Jumardi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator ya yang memberikan kesempatan untuk bertanya, Bang Dodo.
Saya lebih senangnya manggil Habib Rido ini daripada Bang Dodo. Oke, saya nggak tahu nih sebenarnya harus bertanya apa, cuma saya ingin mengomentari sedikit lah begitulah. Kalaupun nanti jadinya ternyata dari komentar itu menjadi satu pertanyaan, ya harap mohon diperkenankan untuk dikomentari balik lah begitu. Dan pertama-tama saya berterima kasih lah kepada para narasumber yang memberikan gambaran kepada kita, terutama kepada saya ini, karena hanya mengikuti HIP itu lewat berita-berita dan hanya baca headline-nya, kayaknya udah muak gitu dengan pemberitaan-pemberitaan yang terlalu rame, dan arahnya memang seperti yang disampaikan oleh Bang Agus Cupri tadi, memang kayak seperti ada yang mau nguji-nguji dua kekuatan yang punya sejarah panjang lah begitu. Walaupun nanti saya ingin bertanya juga, itu mungkin arahnya lebih pertanyaan ya, ini siapa mengkonsolidasi siapa. Tapi saya ingin memulai dari Bang Adib nih. Sebenarnya kan saya nggak tahu ini mulai kronologinya itu dari mulai kapan sih? Karena BPIP itu kan juga menimbulkan satu pro kontra begitu. Bahkan dalam satu pembicaraan itu menyebut, siapa yang menyebut Pancasila itu sebagai ideologi, katanya begitu. Ini menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Ari yang dikutip dari Ahmad Dhani begitu. Karena Pancasila itu bukan ideologi, tapi Pancasila itu adalah sebuah konsensus, sebuah kesepakatan. Nah, saya ingin itu juga nanti arahnya ke Mas Ari, itu sejauh apa sih maksud saya, apakah memang pengertiannya itu seperti apa sih? Kalau memang Pancasila itu adalah sebuah kesepakatan, terus ideologi apa yang kita gunakan di sini? Gitu. Apakah kita harus berdiri dengan perspektif kita masing-masing atau seperti apa? Nah, untuk Bang Adib itu, ini kronologinya itu mulai dari kapan sih? Karena kalau melihat dari apa yang disampaikan oleh Bang Adib kan tadi seolah-olah kecolongan lah begitu, tiba-tiba muncul pasal-pasal yang hari ini jadi polemik begitu. Bahkan sempat sudah ada pembicaraan mengapresiasi begitu ya, mengapresiasi adanya haluan ideologi Pancasila, yang kembali lagi ada sekelompok orang yang mengomentari menyebut Pancasila itu sebagai ideologi aja, sebuah ideologi saja itu adalah satu kekeliruan, karena Pancasila katanya adalah kesepakatan, jadi nggak cocok. Jadi BPIP itu memang nggak benar begitulah, maksudnya itu nggak cocok gitu, nggak relevan. Nah, ke Mas Ari, kembali ke Mas Ari tadi, kalau misalnya ini pun terjadi, kira-kira apa sih potensi masalah yang paling besar gitu? Artinya kalau di forecasting kemudian ini terjadi, katakanlah luput dari perhatian orang-orang yang kontra terhadap ini, itu apa sih efek paling buruk yang akan terjadi? Kalau untuk pembicara ketiga tadi dari Mas Agus, saya itu ini tadi menarik sih, memang cocok lah itu jadi pemantik memang, karena saya melihat bahwa Gestapo itu katakan begitulah, ternyata kan punya usut itu adalah kita efek dari geopolitik yang berkembang di akhir tahun 60-an itu, bahwa perang dingin antara Amerika dengan Soviet itu memang berujung kepada pemaksaan satu konsep bernegara yang harus ada di Indonesia. Nah, saya itu melihatnya itu juga seperti apa yang terjadi hari ini, itu seperti kayak melihat geopolitik. Misalnya ketegangan yang terjadi di Laut Cina Selatan lah begitu. Akhir-akhir ini tuh kayak menegaskan bahwa Cina itu semakin kuat. Dan Cina, seperti yang disebutkan tadi Mas Hari, adalah satu simbol dari sebuah ideologi komunisme yang bertahan meskipun dalam praktek ekonominya itu juga tidak mengadopsi konsep komunisme itu kan, bahkan kapitalisme lah yang mewarnai bagaimana konsep berekonominya semua negara-negara yang ada hari ini. Di dalam beberapa buku catatan tentang gerakan gelombang ketiga katanya begitu. Nah, itu saya ingin mencoba menarik, apakah justru melihat ke sana begitu arahnya? Bukankah artinya, kalau maksud saya kalau misalnya
ini menjadi saya bukan memberikan antitesis dari apa yang disampaikan oleh Mas Agus Cuprit ya, justru menawarkan satu tesis baru gitu, bahwa kalau demikian begitu, artinya ya kita akan selalu dihadapkan dengan masalah-masalah yang nggak jauh dari seperti ini, karena memang menguatnya Cina, terutama ukurannya dari Laut Cina Selatan itu memang menegaskan bahwa Cina memang ready, siap untuk bertempur lah begitu kan, apalagi kesuksesan mereka menghadapi corona ini. Sementara kita dari masalah yang ada saat ini, kayaknya masalah corona itu jauh lebih prioritas untuk diselesaikan, termasuk juga politik di yang ketegangan yang terjadi di Laut Cina Selatan pun juga sebenarnya adalah bagian dari sesuatu yang harus mendapatkan prioritas. Nah, yang saya ingin tanyakan itu nanti tolong ditanggapi Mas Agus. Yang saya ingin tanyakan itu tadi menyebut tentang konsolidasi ya. Konsolidasi itu ini mungkin perlu penegasan, ini siapa yang mengkonsolidasi siapa gitu. Apa yang mengkonsolidasi apa gitu, karena saya juga merasakan hal yang sama sih, maksud saya kok jadinya larinya versus begini sih, begitulah gitu ya. Karena sekilas mungkin kalau menangkap dari apa yang disampaikan oleh Mas Agus, ya ini bagian dari dinamika berpolitik, berparlemen, itu harusnya disikapi dengan kepala dingin. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai, dihantam aja. Tadi subuh saya diskusi juga dengan satu jamaah masjid, itu arahnya juga ke sana. Jadi jangan terlalu over juga gitu. Dan memang setuju pembakaran bendera itu juga itu tanda-tanda bisa membuat konflik ini jadi menghadirkan sesuatu yang tidak seharusnya. Mungkin itu. Nanti kalau ada tiba-tiba pertanyaan yang saya ingin saya sampaikan akan saya tanggapi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap nih pertanyaannya. Bang Andi ini kayaknya udah mewakili 3 penanya sekaligus ini ya. Dan itu juga yang sepertinya akan ditanyakan juga oleh yang lain gitu kan. Tapi ada beberapa pertanyaan yang memang di luar dugaan ya. Siapa mengkonsolidasi siapa gitu. Nah, ini nanti akan kita coba lihat tanggapan dari narasumber kita. Baik, dipersilahkan kepada siapa dulu nih? Kak Adib dulu kah atau siapa dulu? Kak Adib dulu kali ya. Sesuai urutan pemapar tadi ya. Baik, silakan Kak Adib, kemudian dilanjutkan dengan Kak Ari dan terakhir adalah Kak Agus Cuprit. Baik, terima kasih moderator dan Bang Andi. Ini teman ngopi sebenarnya. Beliau senior saya ini sebenarnya. Jadi saya tidak enak juga kalau itu jadikan pertanyaan dan saya jawab gitu kan. Tapi menarik ya, awal karena RUU HIP ini, jadi saya juga akhirnya banyak belajar tentang bagaimana kemudian ideologi Pancasila itu. Kalau terkait bagaimana awal munculnya RUU HIP ini, sebenarnya BPIP itu kontroversi karena memang muncul BPIP itu pasca kasus Ahok ya, pasca kasus polemik penistaan agama itu. Tapi sekali lagi saya tidak masuk ke apakah itu kemudian ada muatan politis yang lain, ada kepentingan yang lain ya. Cuma memang tentang istilahnya pembinaan ideologi Pancasila ini waktu akhir 2019, waktu awal pelantikan Presiden Joko Widodo periode kedua, pembinaan ideologi Pancasila ini yang disebut-sebut dalam pidato Ketua MPR waktu itu, yang kemudian coba diterjemahkan melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu sendiri, yang kemudian saya pikir maksud dan tujuan itu tidak ada yang masalah begitu, kalau motivasi utamanya adalah untuk internalisasi lebih dalam lagi tentang ideologi Pancasila. Nah, kenapa kemudian RUU ini menjadi polemik ya? Jadi karena memang ada pergeseran, karena memang kalau kita kembali ke apa itu makna Pancasila, kemudian apakah itu ideologi atau bukan, terus kemudian tafsir dari pasal per pasal dari setiap Pancasila itu yang kemudian sebagian
ulama kita bilang itu adalah maqasidus syariah, begitu kan? Sebagian teman-teman dari yang lain menyampaikan bahwa kalau diperas dari Pancasila ini adalah Ekasila yang kemudian jadi Trisila yang kemudian jadi Ekasila, itu kan intinya adalah gotong royong kan. Memang kalau maqasidus syariah itu intinya adalah hifdzuddin kan begitu. Maqasidus syariah itu intinya kan melindungi agama Allah kan begitu. Yang satu ini ya kalau itu perdebatan itu akan diteruskan, saya yakin ya, ini akan menjadi panjang dan berlarut-larut. Bahkan kemudian saya sepakat Bang Agus Suprit tadi bilang sebenarnya ideologi, bahkan teori juga mengatakan bahwa ideologi buatan manusia itu ada masanya begitu. Suatu saat dia akan habis. Bahkan di Rusia sendiri, ya kan, yang menganut ideologi komunis radikal itu hanya 3%, ini itu pun rata-rata umurnya sudah di atas 60 tahun, 70 tahun kan begitu. Yang sebentar lagi di sana itu punah. Ya seperti yang disampaikan, pengelolaan negaranya pun sekarang mengarahnya ke semuanya ke kapitalis. Nah itu faktanya seperti itu. Apakah kemudian, nah ini kembali lagi ke BPIP tadi ya, bagaimana prosesnya itu kemudian di tengah jalan, nah, sangat membuka wawasan ya. Kemudian Bang Agus Suprit bilang kalau ini hanya dalam proses, apakah kemudian saya sebenarnya tidak yakin itu kalau komunisme itu akan bisa bangkit, karena apakah memang betul itu ideologi masih laku begitu. Karena apalagi di era saat ini, karena banyak sekali sudah kritik. Bahkan yang belajar Marxis komunisme itu akhirnya dia menemukan titik buntu terkait gagasan itu sendiri kan begitu. Tapi itu hal lain lah ya. Saya kira awal dari ide itu adalah ide memperkuat BPIP adalah itu pembinaan ideologi Pancasila yang sebenarnya musuh awal itu adalah karena ada globalisasi dan juga gerakan radikalisme yang dianggap itu sangat mengganggu eksistensi dari bangsa, keberadaan bangsa Indonesia itu sendiri. Cuma kalau menyinggung tadi Bang Adi bilang Pancasila sebagai ideologi, itu disebut di mana? Sebenarnya ada di keputusan presiden waktu Kepres nomor berapa saya lupa ya, ada keputusan presiden nomor, kalau saya tadi cek keputusan presiden nomor 5 tahun 1959. Waktu itu ada amandemen Undang-Undang Dasar, ya, yang memang ada revisi Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dan memang kalau memang mau diperdalam lagi, ya, nanti ujungnya akan ke perdebatan apakah ini sekedar konsensus, apa kemudian ini menjadi ideologi bangsa. Yang jelas saya lebih senang ya menganggap ini sudah final begitu dan sudah selesai. Harusnya kita bicara lebih besar ya. Saya itu takutnya sebenarnya begini Bang Agus Suprit. Apakah kemudian perpecahan di dalam masyarakat ini memang ada residu-residu dari kondisi peta politik bangsa kita hari ini kan begitu. Yang tidak tahu sejak kapan kemudian Indonesia ini isunya adalah alergi anti Cina dan anti komunis itu mulai panjang. Apa ini adalah residu dari pertentangan geopolitik dunia juga kemudian masuk ke Indonesia, dan itu memang harusnya memang kalau ada pakar politik internasional mungkin akan lebih tajam lagi membahas hal itu. Yang jelas memang perdebatan HIP ini harusnya tidak menjadi pintu gerbang ya, bukan menjadi media perselisihan baru di bangsa Indonesia, tapi ini adalah media untuk diskursus kita, pintu masuk untuk diskusi kita untuk mengambil tindakan, dan jangan terjebak pada hal-hal yang kemudian mempersempit jadi ke makna daripada Pancasila, tapi bagaimana kemudian menarik Pancasila, ide-ide Pancasila itu menjadi program-program konkret, dan kemudian mampu kita jadikan evaluasi dari setiap program-program pemerintah dan program-program pembangunan di sektor apapun. Saya kira begitu. Mantap, Kak Adip. Baik, dilanjutkan dengan Kak Ari. Silakan Kak Ari. Oke, saya langsung saja. Kalau harus menjawab tentang Pancasila itu yang dimaksud dengan kesepakatan atau konsensus itu seperti apa, tentu saja saya akan menjelaskan, izin untuk menjelaskan hal tersebut, kita harus bicara sejarah gitu ya.
walaupun saya orang hukum, mohon izin saya jelaskan tentang bagaimana akhirnya disepakati atau dibentuk Pancasila. Jadi dulu kita ketahui bersama yang pelajaran SD, SMP itu sudah dulu kita dapat itu di masa kita. Itu pada pembentukan Pancasila pada saat itu sidang PPUPKI ya. Itu kan akhirnya umat Islam itu sebenarnya kaum Islam itu sebenarnya kan mengusulkan tentang sebelum terjadi kesepakatan Piagam Jakarta itu sebenarnya usulan dari umat Islam, dari referensi yang saya baca itu pasal 1 itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Terus kemudian disepakati itu terbentuklah Piagam Jakarta itu, di mana pasal 1 itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan itu Prof. Maramis ya nggak salah nama itu juga menyepakati pada saat itu. Sudah itu karena yang yang menjalankan syariat Islam itu hanya umat Islam, dari Prof. Maramis yang perwakilan dari Indonesia Timur kalau tidak salah dari kaum Kristen itu sepakat. Terus kemudian setelah kemerdekaan itu akhirnya kalau tidak masih menggunakan Piagam Jakarta di mana ketuhanan dengan kewajiban dengan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu dari Indonesia Timur itu mau memisahkan diri. Akhirnya umat Islam yang di kelompok Islam ya, yang diwakili oleh Ki Bagus Hadikusumo, pada saat itu akhirnya sepakat, maksudnya ya sudahlah nanti dengan dijanjikan pada saat situasi yang lebih normal, artinya karena pada saat itu Belanda itu sudah menuju ke Indonesia ikut dengan pesawatnya dari Sekutu gitu ya. Jadi karena mendesak ya sudah disepakati dan nanti kalau ada yang bilang kalau tidak salah Bung Hatta atau Bung Karno itu mengatakan nanti kalau situasi sudah kondusif nanti akan dibahas lagi gitu. Akhirnya disepakati yaitu ketuhanan yang Maha Esa itu. Di situ yang dimaksud adalah kesepakatan. Artinya ini adalah jalan tengah dan ini adalah kelegoan dari semuanya. Artinya yang agak ke kiri ya nengah, yang agak kanan ya nengah, kan artinya akhirnya ketemu. Terus kemudian efek apa terhadap HIP ini? Jadi kalau kita lihat lagi sebenarnya silakanlah buat aturan, buat perundang-undangan yang tidak usah nyerempet lagi gitu terhadap Pancasila ini. Ketika kita kembali ke Trisila, kemudian Ekasila, nanti di sisi yang lain, kalau dalam konteks yang disebut Mas Agus Cukri tadi kelompok Islam, pasti nanti akan mengusulkan lagi, karena dulu Bung Karno dengan itu yang disebut Ekasila dan seterusnya itu, kelompok Islam juga nanti dengan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu nanti akan nggak ketemu lagi. Jadi kita akan selalu berkutik dengan itu, dan kapan kita akan bangun, kapan kita akan jadi negara yang maju dan lebih berkembang lagi. Ketika negara-negara yang lain sudah bisa mensejahterakan rakyatnya, tapi kita masih masih ribut dengan hal-hal yang sangat mendasar ini, dan saya pikir menurut saya ini nggak usah diulik lagi. Mari kita bareng-bareng membangun bangsa dan negara ini, tidak usah menyentuh hal-hal ini. Pasti ini nanti akan menjadi perdebatan yang sangat tajam ya, kalau kita ngudik-ngudik ini lagi. Mungkin dari saya itu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Kak Ari Santoso atas penjelasannya. Terakhir Kak Agus Cuprit, silakan Kak Agus.
Baik. Jadi begini, saya mulai dulu dengan BPIP ya. BPIP itu kan dibentuk karena memang istilahnya itu hak presiden. Jadi presiden itu berhak membentuk lembaga atau badan di luar departemen atau kementerian. Dia bisa membentuk lembaga apapun, dirasa penting. Zaman SBY juga banyak. Kemudian sama pas waktu berganti ke pemerintahan Jokowi, sebagai lembaga itu kemudian diganti sama Jokowi. Dibuang, diganti dengan Jokowi. Nah Jokowi karena mungkin didorong oleh partai-partai yang menganggap dirinya sebagai nasionalis dan sebagainya itu, maka menjadikan perlu juga ada gitu, lembaga yang berkaitan dengan pengembangan ideologi Pancasila. Tapi apapun itu adalah hak presiden. Badan itu hak presiden. Problemnya adalah BPIP ini sejak pendiriannya memang tidak mempunyai rules, tidak punya aturan. Apa kerjaannya? Wajar kemudian banyak yang menjadikan isu terkait dengan BPIP dijadikan flyer meme atau yang lainnya yang menyudutkan peran dan fungsi dari BPIP. Maka membentuk undang-undang khusus terkait dengan fungsi dan perannya BPIP itu sah-sah saja dilakukan. Bahkan dengan ada undang-undang itu mestinya kita bersyukur karena dengan demikian BPIP akan menjadi lembaga yang jelas fungsi dan perannya. Gitu. Dan betul kata Mas Ari tadi, mestinya memang dikurangi atau orang-orang yang merasa perlu BPIP ini dijadikan dalam bentuk undang-undang mengurangi ketegangan-ketegangan yang tidak perlu, ya, membangkitkan emosional masa lalu, dendam, perseteruan yang sudah sebenarnya berakhir ketika sudah menjadi konsensus Pancasila menjadi konsensus bersama, ya sudah selesai di situ. Nah, itu terkait dengan BPIP-nya. Nah, berikutnya, apakah kemudian isu ini akan berkaitan dengan geopolitik gitu ya? Bisa saja, sah-sah saja. Ya, Pilpres juga geopolitik. Tidak ada yang namanya tidak terimbas karena adanya geopolitik. Bisa saja. Yang lucu kan India kemarin kan dengan Cina misalkan. Tiba-tiba India dengan Cina ada pertarungan tangan kosong misalnya. Ini kan seru gitu kan. Kita yang di Indonesia kok kaget ini, kok bisa tangan kosong dan yang mati banyak gitu. Puluhan orang, bayangin aja dari kedua pihak, puluhan orang yang mati. Gitu. Apa nggak ada cara yang lain untuk berperang gitu? Dan banyak pihak kenapa India dan kenapa di situ gitu? Kenapa lokasi itu? Padahal kan ada juga perbatasan Nepal dengan Cina yang juga masih ada konflik ya. Nepal dengan India juga masih ada konflik. Kenapa tidak itu yang dijadikan lokasi untuk berantem gitu? Tapi kenapa di situ? Apa maksudnya gitu? Nah kalau kita tarik ke belakang, ya India yang awalnya adalah menjadi tangan perpanjangan Cina, ingat ya kasus terkait pas waktu 5G gitu ya. 5G itu kan yang pertama kali negara yang diberikan uji cobanya oleh Cina adalah India. Yang dengan itu kemungkinan kalau kita bicara berarti India lah yang akan menjadi negara perpanjangan Cina kan begitu. Tapi setelah itu Donald Trump datang ke India gitu menjelang Pilpres ini. Ya. Dan kita lihat itu bisa jadi menjadi bagian dari instrumen bahwa mungkin ada ketegangan antara Amerika dengan Cina yang menjadikan India sebagai tempat konflik baru. Dan itu juga memungkinkan terjadi di Indonesia. Bisa jadi. Coba kita baca sejarah. Pasca kemerdekaan Indonesia. Ada berapa banyak pemberontakan yang terjadi. PRRI, Permesta, ya, DITII, kemudian juga dengan PKI dan komunismenya. Itu pemberontakan semua yang kita anggap sebagai konflik gitu, pasca kemerdekaan. Tapi kenapa kemudian G30 SPKI yang kemudian itu satu-satunya yang paling besar yang dijadikan monumen integrasi bangsa gitu ya. Ya mungkin karena dari sisi jumlah korban dan efek psikologi sosiologinya yang paling besar gitu. Bisa jadi itu yang kemudian dijadikan monumennya. Padahal ada pemberontakan yang lain. Ya, kita tidak perlulah mengupas apa sih pemberontak PRRI, Permesta dan ini. Ini mungkin waktunya harus ada waktu khusus gitu ya kita kuasin. Tapi ada banyak pemberontakan yang terjadi di situ. Dan kalau kita bicara kenapa itu terjadi pada zaman-zaman pasca kemerdekaan, kita lihat begini deh. Kenapa sih kemudian Soekarno itu memilih Nasakom sebagai ideologinya?
salah satu cara mengkonsolidasi menurut saya, cara mengkonsolidasi paling mudah bangsa ini adalah menerima semua ideologi, kecuali ideologi kapitalis. Kenapa? Ya karena lawan Soekarno pada waktu kemerdekaan Indonesia adalah sekutu. Di situ ada Inggris, ada Belanda, yang kemudian juga pasca Perang Dunia Kedua, Inggris dan Belanda ini menjadi bagian dari sekutu Amerika. Maka cara paling sederhana adalah melawan kapitalis. Sejarah juga sudah mencatat komunis itu sah di Indonesia dengan adanya partai, kan begitu. Yang baru kemudian setelah adanya pemberontakan G30S itu kemudian dilarang. Tetapi dulu sejarah kita mencatat itu menjadi sah bagian dari bangsa kita. Dan diterima oleh Soekarno, diterima oleh bangsa ini. Karena musuh saat itu adalah kapitalis. Jadi kalau kemudian apakah benar dalam sejarah hari ini terjadinya konflik-konflik yang sedang berkembang saat ini ada kaitannya dengan geopolitik? Bisa saja terjadi dan sangat memungkinkan. Apalagi Indonesia ya dengan banyaknya aktivitas hari ini lebih dominan dianggap sebagai porosnya Cina. Saya masih ingat ketika Ahok itu ya Pilkada DKI itu, kita ada ketemu dengan beberapa teman-teman lembaga survei di Jakarta, kita ketemu ngobrol ngopi bareng gitu. Ketika kita membuka data, ditemukan bahwa beberapa poinnya yang paling penting adalah isu yang paling gampang untuk menaikkan tensi ya, perpecahan pembelahan itu adalah isu komunisme dan Cina. Komunisme karena itu adalah akar sejarah bangsa ini, ya, perlawanan G30S itu. Cina, ya karena dianggap saat ini Cina sudah terlalu dominan. Dan memang dari dulu Cina itu menjadi juga pas 1998 itu kan itu juga ada konfliknya. Jadi paling gampang memang menggerakkan isu ini. Itu yang paling gampang. Nah, ini bisa jadi memang ada kaitannya dengan geopolitik. Tapi sejauh apa konflik ini? Nah, ini yang jadi masalah. Bangsa ini tidak pernah memetakan detail. Rakyat kita ini selalu ketika misalkan, oh ini komunis gitu, semua bergerak semua ke sana. Tapi kita jarang diajak duduk bareng. Bener nggak sih RUU HIP itu memang ada kata komunisme misalkan? Kita jarang mengedukasi itu. Bener nggak sih misalkan teman-teman di partai tertentu itu akan membangkitkan komunisme misalkan? Tetapi detail ya, bukan kemudian hanya sekedar dia anaknya PKI, dia anaknya pernah bersama dengan orang keluarga PKI dan sebagainya. Bukan itu sebenarnya, tetapi ideologi loh. Ya. Di Indonesia ini bisa jadi loh ada orang ateis yang nggak percaya dengan agama, tapi dia tidak menyebarkan ideologi komunisme. Jadi terkait dengan itu kita perlu ada duduk bersama, ngecek bersama apakah betul ada terkait dengan geopolitik. Tetapi yakin G30 SPKI bagi saya itu adalah kaitannya dengan residu pasca Perang Dunia Kedua. Ya tadi Soekarno menerima semua ideologi kecuali kapitalis itu sudah menjadi salah satu bukti. Ya, kemudian kerjasama Indonesia dengan Cina, dengan Rusia pada waktu itu juga sangat gencar, itu juga menjadi bagian penting bahwa memang Indonesia lebih ke poros ke sana karena lawannya kapitalis. Bahkan banyak bantuan yang diberikan oleh Soviet dan Cina kepada Indonesia itu juga menjadi bukti bahwa ada kaitannya. Gitu. Kedekatan negara. Berarti saat ini pun memungkinkan. Nah, sekarang pertanyaannya, negara Indonesia ini kemana? Ini pertanyaan yang saya pikir nanti bisa dijawab bersama-sama. Saya nggak bisa menentukan itu. Yang kedua terkait dengan masalah geopolitik, konsolidasi politik nasional, gitu ya. Kalau saya simpel, membacanya itu simpel begini. Siapa sih yang pertama kali membongkar ke publik terkait dengan RUU HIP? Gitu ya. Saya hanya menangkap bahwa saya membaca resum balik itu semua partai kecuali Demokrat menyepakati adanya RUU HIP. Semua sepakat. Hanya satu Demokrat, dan alasan Demokrat juga karena pengen agar kita konsentrasi kepada penanganan COVID, bukan substansi terhadap pasal per pasalnya. Semua sepakat. Kemudian ada beberapa yang memberikan catatan. Nah, kenapa ini kemudian diungkap ke publik? Itulah yang kemudian harusnya menjadi pembacaan kita. Apa targetnya? Hal ini kemudian diungkap ke publik. Apakah karena misalkan tidak bisa membendung RUU ini untuk disahkan, misalkan menuju ke paripurna,
atau karena ada hal yang lain yang diinginkan, misal konsolidasi menuju pilkada. Karena besok ini pilkada kan nggak ada lagi nih kampanye-kampanye terbuka, ya kan? Semuanya via daring. Nah, cara paling gampang ya viral tentang isu ini itu sudah bisa membuat pembelahan. Ini kelompok Islamis bersama dengan partai ini dan ini kelompok non-Islamis bersama partai ini dengan ini. Hanya saja, apakah itu efektif di Pilkada 2020? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya, bisa tidak ya. Tetapi paling tidak itulah bargaining yang akan bisa dilakukan oleh orang-orang atau kelompok tertentu untuk mengatakan bahwa gua punya massa, saya punya massa, saya punya konstituen yang penting untuk memenangkan Anda. Bagi saya di situ. Ini konsolidasi politik jangka pendek ya, Pilkada 2020. Saya menganggapnya ini paling tidak akan dimanfaatkan ke arah sana. Paling tidak. Sedangkan yang lain, apakah ada konsolidasi menuju 2024 dan sebagainya, saya masih belum mengatakan bahwa isu ini akan ke arah sana. Tetapi bisa jadi iya. Ya, kan sudah ada nih isu baru kan, sepakat untuk Pilpres ditunda 2027 gitu kan. Ada yang mengatakan saya sepakat nih Pilpres ditunda menuju 2027 gitu. Nah, pertanyaannya sepakat ini apa maksudnya? Apakah hanya ingin memecah konsentrasi agar pengalihan isu ini, gitu. Atau memang ya berkaitan dengan bertambahnya utang, ya. Ini kan ada sudah 900 triliun dana baru total ya, dari 400 menjadi 600, sekarang menjadi 900 triliun, ya. Apakah karena mungkin ada yang merasa enak aja, lu enak-enakan ngabisin duit gitu ya dengan Perpu 1 kemarin, bisa ngeluarin duit sembarangan dari 900 triliun itu tanpa digangguin sama yang lain gitu. Makanya kemudian isu 2027 sehingga titik tembaknya kemana? Ke Jokowi. Oh jangan-jangan ini Jokowi yang ingin agar dia berkuasa lebih panjang sampai 2027. Padahal belum tentu juga ini keinginan dari Jokowi. Jadi banyak sebenarnya konsolidasi elit terkait dengan Pilkada, Pilpres dan sebagainya menuju 2024. Tapi kalau dalam sisi RUU HIP saya hanya menganggap paling sederhana, paling simpel ini akan berkaitan dengan Pilkada 2020. Selebihnya ke depan ya kita tengok saja karena kan perkembangan pembelahan ini belum bisa kita tengok sejauh apa gitu, konsolidasinya. Itu saja dari saya, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Kak Agus ya. Dan juga narasumber yang lain yang telah menyampaikan tanggapannya atas pertanyaan dari Bang Andi tadi. Luar biasa ya. Kita lanjutkan satu pertanyaan lagi menuju ke akhir sesi acara kita pada pukul 18. Jadi ada pertanyaan dari Kak Deris Arista. Saya bacakan, mohon izin. Jika ideologi komunis itu saya istilahkan sebagai sebuah mazhab pemikiran, pertanyaannya adalah ideologi komunis di Indonesia ini kiblat mazhabnya lebih kemana? Cina kah atau Rusia? Karena jika jawabannya Cina, maka sebenarnya yang dianut itu bukan paham atau ideologinya, tapi hanya sebatas mendompleng gaya Cina dalam kebrutalan mencaplok kekuasaan tanpa hati. Ya. Dalam hal ini, goalnya adalah kapitalisasi kekuasaan. Tapi kalau jawabannya Rusia, seperti yang sudah disebutkan Bang Adib, yang tersisa hanya 3-5% saja. Terima kasih. Baik, mungkin ini siapa yang mau nanggapin nih? Kak Adib, Kak Ari, Kak Agus, atau ketiganya sekaligus mungkin kita kasih kesempatan. Silakan siapa dulu? Kak Adib mungkin mau nanggapin? Skip? Lanjut. Ya. Oke, silakan Kak Adib. Terima kasih Bang. Saya kira ini pertanyaan bagus ya. Nanti Bang Agus Cupert yang lebih detail saya kira. Karena terkait kalau saya ditanya tentang hukum dan teknis, karena kita ini kan sebenarnya praktisi juga setengah-setengah kan begitu ya. Pakar juga bukan kan, ahli juga bukan kan begitu kan. Ya. Belum. Kita ini kan cuma aktivis ya. Aktivis hukum saya lebih suka bilang begitu karena memang kita berjuangnya di jalanan begitu karena di non litigasi yang kita kerjakan begitu. Nah, cuma masalah ideologi itu kemana? Saya kira saya kembali ke asumsi awal, apakah kemudian
betul-betulan ini masih ideologi ini masih ada di Indonesia, saya agak kabur juga masa itu. Kalau itu hanya sebagai ide buku yang ada, mungkin ada di koleksi-koleksi buku. Bahkan waktu kuliah saja, saya waktu kuliah tahun 2014-2013 itu saya masih kuliah itu. Diskusi teman-teman saya yang aku dan bangga dengan mahasiswanya sudah kabur dia menjelaskan tentang mahasiswa itu sendiri, tentang bagaimana ideologi itu dan rujukannya itu apa, sudah kabur. Karena memang faktanya monopoli kapitalisme itu sudah tidak bisa dibendung lagi, dan arah bagaimana kemudian saya lebih sepakat membacanya adalah ini sebagai isu yang dimainkan oleh pihak yang memang menginginkan sesuatu. Saya tidak yakin sebenarnya. Saya tidak yakin orang yang punya ideologi komunisme itu yang kemudian masih mendarah daging dalam dirinya itu punya kekuatan politik yang sampai bisa mengguncang bangsa Indonesia hari ini. Saya tidak yakin dengan hal itu sebenarnya. Masih tidak yakin. Kalau dibaca dari Kang Agus Suprit, saya bilang Kang Agus Suprit ini dari peta politik bahkan lokal sama internasional beliau sangat ngerti, jadi sangat kelihatan begitu kan nanti bagaimana kemudian sebenarnya saya tidak yakin juga masalah ideologi ini masih ada, kecuali hanya di literasi buku saja. Nah, saya hanya sampai di situ aja. Terima kasih. Terima kasih Kak Adit. Silakan Kak Ari mau menanggapi. Terima kasih. Sebenarnya kalau pertanyaan ini sebenarnya saya tidak punya kapasitas untuk menjawab ya, tapi saya ingin berpendapat saja bahwa kalau kita lihat sejarah, nyambung pernyataan Mas Suprit tadi, kita lihat sejarah di 48 itu musuh ya pimpinannya kalau tidak salah itu dia kiblatnya Rusia. Kemudian 65 itu Aidit itu kiblatnya Cina gitu ya. Terus kemudian nggak sekarang, mungkin Mas Agus nanti akan jelaskan karena sekarang kan kerjasama sama Cina, yo mungkin nanti Mas Agus lah biar menjelaskan. Tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa kita harus belajar dengan sejarah. Kita harus belajar dengan sejarah, jangan sampai bangsa ini diistilahkan kita tidak boleh seperti keledai mengulangi kesalahan masa lalu. Tahun 48 ke 65 itu kalau tak hitung itu 17 tahun jaraknya. Di tahun 48 sebenarnya sebelumnya itu sudah sebelum di masa Belanda pada saat Syarikat Islam itu sebenarnya kan kalau kita lihat sejarah lagi komunis masuk ke Indonesia itu yang bawa Belanda sebenarnya. Karena pada saat itu ada pergerakan nasional yang namanya Syarikat Islam, mungkin Belanda itu sudah pusing, Indonesia itu sudah bersatu, Islam sudah mau bergerak dengan Syarikat Islamnya, maka sama seorang orang Belanda, lupa saya namanya itu, dibawalah komunis masuk ke Indonesia untuk memecah itu. Akhirnya kan ada beberapa tokoh-tokoh yang di Syarikat Islam itu akhirnya berpaham komunis. Akhirnya kan pecah juga terus di situ. Terus kemudian 48. Di 48 di saat bangsa kita itu sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan, justru di Madiun pecahlah peristiwa 48 itu. Jaraknya 48 dan 65 itu 17 tahun. Dan sekarang 65 ke 2020 kalau tidak salah saya hitung ada 55 tahun jaraknya. Soal tadi mungkin nanti Mas Agus yang biar menjelaskan secara detail, mungkin lebih tahu lah tentang perpolitikan. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Ari. Terakhir Kak Agus. Ya, jawaban saya begini. Yang pertama, komunis itu adalah ideologi terlarang di bangsa ini. Itu sudah firm. Ya, komunis itu terlarang. Baik melalui TAP MPR ya, sudah ada, kemudian undang-undangnya juga sudah melarang. Maka ketika kita berbicara bagaimana kita mengidentifikasi ideologi komunis, ya kita tidak bisa karena saat ini juga itu underground saja, gitu, gerakan pemikiran saja, belum menjadi institusi bernegara. Maka kita tidak bisa mengidentifikasi. Ya. Nah, berikutnya adalah mazhab apa yang akan digunakan? Mazhab Rusia, Soviet ya, Rusia kan Soviet sudah runtuh, ya kan?
kemudian tinggal Cina sebagai negara yang representatif menggunakan komunisme sebagai ideologi bangsanya. Bisa jadi ke arah Cina kalau secara resmi ideologi mazhab komunismenya. Tetapi yang paling penting adalah siapa sih pengusung komunisme di Indonesia? Mungkin nggak itu akan menjadi ideologi besar di Indonesia? Kan itu pertanyaan yang saat ini juga perlu ada pembuktian. Dalam perjalanan bangsa ini, ya saya lihat itu tidak ada kok. Saya bukan menafikan bahwa tidak ada komunisme itu di Indonesia. Ada, bisa jadi ada. Tetapi kemudian mengkonsolidasi menjadi besar, hari ini saya lihat tidak ada. Orang lebih suka dengan Pancasila. Sudah final kok. Ya, pemberontakan-pemberontakan yang terjadi kan tetap aja Pancasila menjadi ideologi bangsa kita. Gitu. Kembali lagi. Gitu. Jadi saya lihat bangsa ini sudah nyaman dengan Pancasila. Artinya, kalaupun ada, ya mungkin ada 1, 2, 3, tetapi apakah akan membesar dan sebagainya? Biarkan sejarah itu menjawab. Yang paling tegas kan sudah jelas, komunisme itu sudah dilarang di Indonesia. Jadi untuk tumbuh pun pasti susah. Tetapi kalau ada residu, misalkan residu dari pertentangan tahun 48 tadi kalau Mas Ari, atau 65 misalkan, bisa. Coba kita bayangin nih, gitu loh. Kita jadi keluarga besar orang PKI, yang pada Orde Baru kemudian KTP kita tertulis nih, ya. Kemudian kita akses kita ditutupin dan sebagainya. Itu bisa, dendam masa lalu itu tetap bisa jadi ada. Maka mereka bangga dengan dengan ideologi atau kemudian dengan komunismenya itu bisa jadi masih ada di dalam orang-orang itu. Tetapi apakah membesar terkonsolidasi menjadi suatu gerakan? Indonesia sudah jelas melarang itu. Berkamuflase menjadi yang lain memungkinkan. Tapi tidak akan bisa untuk terus terang. Karena sudah tertutup. Indonesia melarang komunisme di Indonesia. Gitu. Kalau saya di situ sih. Simple sebenarnya. Baik, itu aja deh jawaban dari saya. Oke, terima kasih Kak Agus Suprit dan juga para narasumber yang lain, yaitu Kak Adip, Kak Ari Santoso, yang telah memaparkan tentang RUU HIP ini dari berbagai tinjauan dan perspektif ya, luar biasa. Tadi kita membacanya sangat komprehensif sekali, tidak hanya tinjauan hukumnya, tetapi juga secara politiknya, bahkan tadi juga pasti juga akan terkait dengan sejarah gitu ya, dan geopolitik yang dialami oleh bangsa kita. Rekan-rekan sekalian, luar biasa pencerahan yang kita dapatkan pada sore hari ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber, yaitu Kak Adip Khairul Umam, Kak Ari Santoso, dan Kak Agus Suprit yang telah memberikan pemaparan yang luar biasa pada sore hari ini terkait dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Kita semua berharap Pancasila ini menjadi pemersatu bangsa kita. Kita meyakini bahwa jiwa bangsa kita adalah gotong royong, sehingga kita selalu berusaha untuk mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa ini dalam berbagai aktivitas kita. Termasuk diskusi kita pada sore hari ini tujuannya adalah untuk mempersatukan kita semuanya. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih atas partisipasi dan kontribusinya yang luar biasa dalam acara pada sore hari ini. Kegiatan yang mudah-mudahan mencerdaskan kita semuanya, sekaligus menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk menjadi bernegara dengan egaliter gitu ya, bernegara dengan baik, dan mudah-mudahan kita semua menjadi warga negara yang terus memberikan peran dan kontribusinya untuk kemajuan bangsa kita ini. Kepada narasumber kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi yang luar biasa. Kak Adip, terima kasih. Kak Ari, terima kasih. Kak Agus Suprit, terima kasih. Luar biasa. Kami mendoakan semoga Kak Adip, Kak Ari, dan Kak Agus selalu dalam keadaan sehat walafiat, sekeluarga, sehat walafiat semuanya, semakin sukses, dan mudah-mudahan terus memberikan kontribusi dan kebermanfaatannya untuk masyarakat. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan akhiri acara kita sore hari ini. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semuanya. Kami mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekurangan, dan mudah-mudahan nanti di masa yang akan datang kita bisa lanjutkan lagi diskusi dengan tema menarik lainnya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semuanya. Izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Gus. Silahkan.